Haleluya. Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudara Jemaat GPD LSAD Magelang dalam Renungan 79. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kembali kita saat ini akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan yang sebentar akan kita baca. Renungan pada saat ini akan saya berikan judul Kebesaran Tuhan sebagai Raja. Puji Tuhan, kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 99 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Mazmur 99 ayat 1 dan 2. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Puji Tuhan. Dalam Mazmur 99 ini, pemazmur memulai dengan suatu pernyataan atau pengakuan bahwa Tuhan itu Raja. Dan juga pemazmur menyatakan tentang kebesaran Tuhan itu. Kita lihat sebagai Raja, kebesaran Tuhan itu tergambar dari apa yang pemazmur ini tuliskan pada Mazmur 99 ini. Kita lihat di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Kebesaran Tuhan, kita melihat yang pertama bahwa Tuhan itu berkuasa di surga dan di bumi. Ini bisa kita lihat ya, bahwa Tuhan itu berkuasa di surga dan di bumi. Ketika di sini dikatakan ia duduk di atas kerub-kerub, bahwa kerub-kerub ini adalah makhluk surgawi dan dia ada tinggal di surga. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan itu duduk, dia bertahta di atas kerub-kerub itu. Berbeda dengan raja-raja yang ada di bumi ini. Mereka membangun tahta mereka di atas, mungkin dibuat dari emas, perak, dari kayu, dan dari bahan-bahan yang lain. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan duduk bertahta di atas kerub-kerub. Dan di sini kita bisa melihat bahwa kalau Tuhan itu bertahta di surga, dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Karena kita tahu bahwa tidak ada yang tidak kudus yang masuk di surga. Segala sesuatu yang ada di surga adalah kudus. Puji Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita bisa melihat tentang kebesaran Tuhan, dikatakan bahwa bangsa-bangsa gemetar di hadapannya. Mengapa bangsa-bangsa gemetar di hadapan Tuhan? Kita melihat karena mereka tidak menjadi ketakutan karena kekejaman dari seorang raja. Tetapi di sini kita melihat bahwa mereka gemetar karena Tuhan itu sangat berkuasa. Kekuasaannya sangat besar. Dan dia juga adalah raja yang kuat. Seperti dikatakan di dalam ayat yang keempat. Tuhan itu raja yang kuat. Tidak ada yang sanggup untuk menandingi kebesaran dan kekuatan Tuhan itu. Dan bangsa-bangsa itu menjadi gemetar karena raja, yaitu Tuhan itu menegakkan kebenaran, hukum, dan keadilan. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang keempat dari pasal ke-99 ini. Dikatakan raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Jadi bangsa-bangsa gemetar karena Tuhan itu besar, Tuhan itu kuat, Tuhan itu menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Dan yang ketiga, kita bisa melihat tentang kebesaran Tuhan sebagai Raja. Karena Tuhan itu maha tinggi dan mengatasi segala bangsa. Ini bisa kita lihat di dalam Mazmur pasal 99 ayat yang kedua.
dikatakan Tuhan itu maha besar di Sion dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Tidak hanya satu bangsa atau beberapa bangsa yang tunduk dan takluk kepada Tuhan, tetapi dikatakan di sini bahwa segala bangsa, dalam arti bahwa semua bangsa yang ada di dunia ini, mereka tunduk dalam kekuasaan Tuhan. Dan juga karena Tuhan itu ditinggikan, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan dahsyat. Ada beberapa contoh yang akan kita lihat ya, tentang kenapa Tuhan itu ditinggikan atas segala bangsa, dan mengapa bangsa-bangsa ini gemetar di hadapan Tuhan. Kita akan melihat di dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Di sini kita akan melihat tentang Nebukadnezar, seorang raja yang memimpin Babel, kerajaan Babel. Dan kita tahu bahwa Babel itu kerajaan yang besar, yang menaklukkan begitu banyak kerajaan-kerajaan lain yang ada di muka bumi ini. Tetapi di sini kita melihat bahwa Nebukadnezar pun mengakui kebesaran Tuhan dan dia meninggikan Tuhan. Kita lihat di dalam Daniel 2 ayat yang ke-47. Di sini dikatakan, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Kemudian kita juga akan melihat di dalam Daniel pasal yang keempat. Daniel pasal yang keempat ayatnya yang ke-37. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Di sini kita melihat Nebukadnezar mengakui bahwa Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang perbuatannya benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang berkuasa untuk merendahkan mereka yang congkak. Kita melihat bahwa kebesaran Nebukadnezar, raja yang ditakuti pada masanya. Begitu banyak negara-negara, kerajaan lain yang ditaklukkan, tetapi dia di hadapan Tuhan gemetar. Dia meninggikan, dia memuliakan Tuhan. Karena Tuhan lebih besar dari dia. Tuhan yang sangat berkuasa. Juga kita akan melihat satu contoh lagi, masih di dalam kitab Daniel. Di dalam Daniel 6, Daniel 6 ayatnya yang ke-26 sampai ayat ke-28. Di sini kita akan melihat tentang Raja Darius, Raja Media, yang juga merupakan kerajaan yang begitu besar setelah era dari Raja Nebukadnezar. Di sini Raja Darius berkata di dalam ayat 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Puji Tuhan. Di sini pun Raja Darius pun mengakui kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Dia berkata bahwa Allah itu Allah yang kekal, pemerintahannya kekal, kekuasaannya tidak berakhir, dan Allah itu adalah Allah yang berkuasa untuk mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Luar biasa Tuhan Allah kita. Mereka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, ketika mereka boleh melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan, mereka mengakui kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Sama seperti pemazmur yang sudah menuliskan Mazmur 99 ayat di dalam Mazmur 99 ini. Dan mereka pun memuliakan Tuhan.
Karena sesungguhnya tidak ada Allah yang sama seperti Dia. Dia Raja yang maha besar, Raja yang mengampuni dosa, Raja yang menyelamatkan bagi kita yang percaya kepada Dia, bahwa Dia adalah Allah, penolong, penyelamat kehidupan kita juga. Aplikasi dari firman Tuhan yang kita boleh pelajari pada saat ini, bahwa ketika pemazmur dan Nebukadnezar dan Darius mengenal Tuhan, mereka mengambil sikap yang benar. Bahkan mereka mengajak orang-orang lain untuk memuji, menyembah, dan meninggikan Tuhan. Seperti yang kita lihat di dalam Mazmur 99 tadi, di dalam ayat yang ke-9. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, kita sebagai umat Tuhan yang juga sudah seharusnya lebih mengenal Dia dan terus menghormati, memuji, dan memuliakannya, serta kita senantiasa mau taat dan setia kepada Tuhan, Raja kita, Raja yang besar dan mulia. Puji Tuhan, demikianlah renungan pada saat ini. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ingin menyampaikan pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan, kalau melalui firman Tuhan yang kami boleh dengar dan terima pada saat ini, kami boleh mengenal dan melihat bahwa Engkau Tuhan yang kami sembah adalah Raja yang maha besar, Raja yang maha tinggi, Raja yang maha kuasa, Raja yang maha mulia. Engkau Tuhan ditinggikan atas segala bangsa, dan biarlah kami sebagai umat-umat Tuhan, kami boleh menjadi umat-umat yang boleh lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi, sehingga kami pun menjadi umat-umat Tuhan yang selalu menghormati, yang selalu menyembah, yang selalu mengasihi Tuhan, dan yang selalu mau taat dan setia kepada Engkau senantiasa, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Raja kami, penyelamat kami. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, oleh Engkau, Jemaat GPDL Sade Magelang beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia, Jemaat GPDL Sade Magelang berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami berdoa, kami terima berkat firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin.